Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat waktu sempat, sehingga kita dapat berikhtiar. Bagi Bapak Ibu yang ke rumah sakit bisa berikhtiar untuk berobat. Bagi Bapak Ibu yang saat ini menjalankan puasa juga bisa diberikan kenikmatan untuk kesanggupan untuk menjalankan puasa di bulan penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya di sini akan menyampaikan sedikit materi, sedikit tausiah sebagai pengingat untuk diri saya secara pribadi dan juga pengingat kita semua untuk bagaimana ketika menjalankan adab kepada orang lain, yaitu salah satunya adalah menutupi aib orang lain. Apa itu aib? Aib itu adalah sesuatu hal yang dia itu bisa merugikan atau dia itu akan membuat malu orang lain ketika hal itu diumbar ke orang lain. Jadi sesuatu aib itu adalah sesuatu hal yang dia ketika diketahui orang lain membuat diri kita malu atau merugikan diri kita sendiri. Nah, dalam Islam kita disarankan untuk menutupi aib orang lain. Dan sebaliknya, ketika kita mengumbar aib orang lain, atau saat ini sering juga disebut menggunjing atau gosip kayak gitu, atau dalam bahasa Arabnya adalah ghibah kayak gitu. Nah, itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Islam, di mana kita itu mengumbar aib orang lain. Nah, diawali dari sebuah kisah. Jadi ada sebuah ulama di situ, di mana ada seorang wanita yang sedang meminta nasihat kepada seorang ulama yang bernama Hatim bin Yusuf. Jadi seorang wanita itu tiba ke rumahnya untuk meminta sebuah nasihat. Kemudian saat menyampaikan nasihatnya, tiba-tiba wanita itu tidak secara sengaja itu kentut kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita sedang menghadap kiai, sedang menghadap ulama, atau sedang menghadap pejabat kayak gitu, tiba-tiba kentut, gimana rasanya? Malu kayak gitu ya. Jadi wanita itu juga ketika tiba-tiba kentut, dia wajahnya menjadi merah kayak gitu. Nah, namun bagaimana respon dari ulama Hatim bin Yusuf ini? Justru respon dari ulama Hatim bin Yusuf ini, dia kemudian berkata, "Maaf, apa yang tadi kamu bicarakan, tolong keraskan sedikit suaramu." Jadi tadi kan wanitanya kentut kayak gitu ya, kentut. Kalau misalnya kita itu kan kadang kalau kentut nanti ada orang lain, justru orang lain itu akan mencari-cari siapa yang kentut kayak gitu, siapa yang kentut, kemudian diolok-olok kayak gitu. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Hatim bin Yusuf ini. Jadi dia malah pura-pura tidak mendengar kalau wanita itu kentut. Jadi dia pura-pura tidak mendengar kalau dia sedang kentut, sehingga disuruh mengeraskan suaranya kayak gitu. Jadi itulah salah satu adab yang dicontohkan oleh ulama Hatim bin Yusuf, di mana ketika wanita itu kentut di hadapannya, dia pura-pura tidak tahu supaya menjaga kehormatan si wanita itu. Jadi wanita itu mengira kalau, oh, alhamdulillah, untung Pak Kiai tidak mendengar suara kentut saya gitu. Nah, padahal sebenarnya Hatim bin Yusuf itu mendengar suara itu, namun karena untuk menjaga kehormatan supaya wanita itu tidak malu, akhirnya Hatim bin Yusuf itu pura-pura tidak mendengar. Kemudian disuruh menceritakan, melanjutkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh wanita tersebut gitu. Nah, jadi
Dari sini ulama itu akhirnya dijuluki menjadi hatim as-aham, atau artinya dia adalah ulama yang tuli, padahal sebenarnya tidak tuli. Tulinya itu karena pura-pura tidak mendengar kalau wanita itu sedang kentut kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu aib kecil kayak gitu, aib kecil di mana seseorang kentut kemudian ulama itu mencoba berusaha untuk menutupi aib itu kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu yang perlu kita contoh, bahwa sekecil apapun aib dan besarnya aib itu kita harus senantiasa berusaha untuk menutupi aib orang lain. Nah, sebaliknya dengan menutupi aib orang lain, lawan katanya adalah mengumbar aib orang lain, atau dinamakan dengan menggunjing atau gibah atau gosip kalau bahasa sekarang ya gitu ya. Jadi apa itu gibah? Gitu. Kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan, jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bertanya, tahukah kamu apa itu gibah? Kemudian jawab dari para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Jadi kita ketika membicarakan sesuatu hal yang tidak disukai orang lain itu sudah disebut dengan gibah atau menggunjing kayak gitu, atau mengumbar aib orang lain. Nah, kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika apa yang kita bicarakan itu adalah suatu kebenaran kayak gitu, walaupun dia istilahnya negatif, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana jawab Rasulullah? Apabila benar apa yang kamu katakan pada yang ada padanya, berarti kamu telah menggunjingnya. Tapi kalau misalnya tidak benar, berarti kamu melakukan sebuah kebohongan, atau nama lainnya adalah fitnah gitu. Jadi kalau misalnya kita membicarakan aib orang lain dan aib itu adalah sebuah kebenaran yang memang ada padanya, itu disebut dengan menggunjing. Tapi kalau misalnya kita membicarakan hal yang negatif, aib orang lain, tapi sebenarnya dia tidak ada padanya, berarti itu dinamakan fitnah. Sama-sama keduanya tidak boleh dilakukan gitu. Nah, apa manfaat menutupi orang lain, menutupi aib orang lain? Jadi Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya hingga nanti di hari kiamat gitu. Jadi kalau kita menutupi aib orang-orang lain yang ada di sekitar kita, untuk tidak dibicarakan kepada orang lain untuk sesuatu hal yang tidak penting, tidak urgent, niscaya nanti Allah yang akan menutupi aib-aib kita gitu ya. Nah, jadi juga setiap umatku akan dimaafkan kecuali mereka yang mengungkap aibnya. Misalnya pada suatu malam seorang laki-laki itu melakukan suatu yang negatif gitu. Kemudian Allah sudah menutupinya. Namun paginya si fulan itu malah membicarakannya kepada orang lain. Berarti justru Allah maka akan membuka penutup dari Allah yang sebenarnya sudah ia tutupi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan hal yang negatif, kemudian Allah sudah menutupinya, jangan terus malah kita buka secara sengaja, karena diri kita sendiri pun ketika punya aib jangan diumbar ke orang lain, karena sebenarnya Allah dengan kita diam tidak membicarakan, Allah itu sudah berusaha untuk menutupi aib kita dan memaafkan aib kita itu tersebut. Nah, jadi itu adalah salah satu manfaat bagaimana kita menutup aib orang lain. Nah, apa bahayanya? Jadi bahayanya ketika mengumbar aib orang lain atau menggunjing atau menggosip. Nah, saat ini kan yang namanya gosip itu tidak hanya ketika terjadi kita itu bertemu satu orang dengan orang lain. Jadi ketika kita bicara dengan orang lain, membicarakan hal-hal yang negatif teman kita atau yang sebagainya kayak gitu. Nah, namun yang namanya ghibah, gosip, menggunjing itu saat ini tersebar luas, media apapun sudah
aksesnya itu mudah sekali untuk kita itu diberikan kesempatan untuk menggunjing kayak gitu. Misalnya salah satu contohnya adalah HP, smartphone atau handphone, di mana di situ kan ada grup-grup WA, ada chat, ada kita bertemu, bisa bersapa dengan orang lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu resiko kesempatan untuk bisa gibah kayak gitu. Selain itu juga ada televisi, kemudian ada media komunikasi yang lain atau media cetak yang lain, di mana sekarang televisi itu kan banyak. Dari televisi itu juga yang mengumbar aib-aib orang lain, misalnya ada gosip, kemudian berita-berita terkait dengan artis yang melakukan hal-hal yang negatif, itu juga bagian dari mengumbar aib atau menggunjing. Nah, jadi kita yang sebagai penontonnya, kita sebagai orang yang menyaksikannya, sebaiknya juga harus ikut menghindari. Jadi jangan mengikuti hal-hal yang seperti itu. Nah, apa bahayanya kalau kita itu tidak menutupi aib orang lain atau mengumbar aib orang lain? Yang pertama adalah bisa mengurangi pahala atau fungsi dari puasa. Nah, di mana kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan di 10 hari terakhir. Dari sini dari Rasulullah juga bersabda bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu ibarat sebuah tameng selama ia belum melubanginya. Jadi tameng itu adalah semacam pelindung kayak gitu ya, pelindung kita dari senjata bahaya yang ada di luar sana. Nah, apa itu yang melubanginya? Abu Muhammad berkata, yaitu dengan menggunjing orang lain. Jadi ketika kita membicarakan aib orang lain, menggunjing orang lain, maka tameng yang menjadi pelindung kita itu akan berlubang gitu. Jadi lubang-lubang dalam tameng kita itu akan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya yang kita lakukan untuk menggunjing orang lain. Itu adalah akibat dari mengumbar aib orang lain yang pertama. Kemudian yang kedua, ada di surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa ketika kita menggibah atau membicarakan aib orang lain itu ibarat kita memakan daging saudaranya sendiri. Jadi di sini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu saling menggunjing sebagian yang lain. Karena apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu kita akan merasa jijik gitu ya. Jadi ibaratnya yang namanya menggunjing itu adalah memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal gitu. Nah, jadi memakan daging manusia aja adalah udah merasa jijik kayak gitu. Nah, itu adalah ibarat dosa yang dilakukan ketika kita menggunjing orang lain. Kemudian yang ketiga adalah Allah justru ketika kita membuka aib orang lain, Allah pun juga akan membuka aib kita sendiri. Padahal Allah itu sebenarnya sudah memaafkan ketika kita sudah berupaya untuk menutupi aib kita. Tapi ketika kita membuka aib orang lain, nanti justru Allah yang akan membuka aib kita juga gitu ya. Jadi kalau kita menggunjing orang lain, nanti orang lain juga akan menggunjing kita. Nah, jadi di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat ghibah kepada kaum muslimin, dan janganlah mencari aurat atau aib mereka, karena siapa saja yang mencari aib-aib mereka, kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari aib diri kita sendiri, bahkan ketika aib itu yang sudah tersimpan di dalam rumahnya gitu. Jadi aib yang kita lakukan di dalam rumah pun ketika kita melakukan mengumbar aib orang lain, Allah akan mencari aib kita sampai di dalam rumah kita yang tersimpan, yang orang lain tidak tahu gitu. Jadi itulah salah satu akibat ketika kita itu mengumbar aib orang lain.
Kemudian yang keempat adalah bisa mendatangkan siksa kubur. Jadi suatu hari Rasulullah itu melewati sebuah makam, di situ Rasulullah mendengar ada orang yang sedang disiksa gitu. Kemudian Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa oleh malaikat. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Jadi mereka disiksa karena yang satu adalah karena ketika kencing tidak membersihkan sampai bersih, tidak membersihkan najisnya, dan yang kedua adalah karena berbuat ghibah atau menggunjing atau mengumbar aib orang lain. Kemudian selain disiksa kubur juga akan mendatangkan siksa di neraka. Jadi suatu hari Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, Isra Mi'raj, ketika Rasulullah itu diangkat dari Baitul Maqdis kemudian ke langit, Rasulullah itu ketika aku dinaikkan ke langit, aku melepati suatu kaum, di mana kaum itu kuku-kukunya itu berasal dari tembaga. Kemudian kuku-kuku yang berasal dari tembaga itu dia gunakan untuk mencakar wajah dan juga dadanya. Jadi bayangkan kuku kita yang bukan dari tembaga ketika mencakar aja udah sakit, apalagi kalau kuku itu terbuat dari tembaga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Siapa kaum itu kaum yang dia itu mencakar muka dan dadanya itu menggunakan kuku-kuku tembaga? Nah, dijawab oleh Jibril, mereka itu adalah orang yang memakan daging manusia atau yang berbuat ghibah dan merusak kehormatan mereka. Jadi itulah salah satu beberapa akibat dari yang Allah berikan bagi mereka yang suka mengumbar aib orang lain atau menggunjing atau menggosip gitu ya. Jadi tadi kembali yang namanya aib itu adalah ketika orang lain mendengar sesuatu hal yang dari kita itu kita tidak suka. Jadi kita tidak, kalau aib itu sesuatu yang bisa mempermalukan, bisa merugikan diri orang lain kayak gitu. Nah, jadi ketika termasuk salah satunya adalah penyakit gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang kadang penyakit itu dianggap aib kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang itu tidak suka penyakitnya itu diumbar kepada orang lain, maka kita kewajibannya adalah menjaga jangan membicarakan penyakit itu ke orang yang lain tanpa seizin dari pasien gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa hal yang menjadi akibat dari ketika kita melakukan membuka aib orang lain. Nah, namun ada kalanya di mana kita itu diperbolehkan untuk membuka aib orang lain. Itu kapan saja. Yang pertama adalah ketika kita tujuannya adalah untuk melindungi orang dari kemungkinan bahaya. Jadi bahaya yang bisa berdampak pada keselamatan orang lain, itu kita boleh membuka aib itu, tapi sewajarnya untuk kepentingan tertentu kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika mencari pasangan untuk rumah tangga atau pernikahan kayak gitu. Jadi kalau di pernikahan itu kan ada ta'aruf kayak gitu ya, ada ta'aruf, ada nador kayak gitu. Nah, jadi pada proses ta'aruf itu dalam rangka mencari pasangan itu kita diperbolehkan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut. Salah satunya terkait dengan kebaikannya atau kejelekannya, karena itu nanti menjadi pasangan hidup kayak gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk kesaksian di pengadilan. Jadi kalau misalnya udah ranahnya hukum, kita boleh membuka aib orang lain. Kemudian yang keempat adalah jika itu menyangkut kepercayaan yang sesat. Jadi agama yang sesat atau kepercayaan yang sesat. Nah, itu ketika ada orang yang mengajak ke kesesatan, kita boleh membuka aib orang lain itu ke orang lain kalau misalnya memang dia mengajarkan ke kesesatan atau agama yang sesat kayak gitu ya. Kemudian bisa menjadi pada saat orang itu mencalonkan diri sebagai pejabat publik kayak gitu. Jadi misalnya
nyalon menjadi bupati, menjadi partai gitu. Jadi untuk kepentingan kemaslahatan umat, kita boleh membuka aib sewajarnya sesuai dengan kepentingan untuk pencalonan sebagai pejabat publik. Dan yang terakhir adalah kita boleh membuka aib orang lain jika tujuannya adalah meminta nasihat. Jadi misalnya saudara kita ada yang punya mungkin ada yang punya kesalahan atau mungkin tingkah lakunya yang tidak benar, tidak sesuai kayak gitu, dalam rangka mencari nasihat kepada orang lain untuk bagaimana membantu supaya dia itu bisa ikut dalam hal kebaikan, itu diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah di luar hal-hal tersebut. Jadi kita harus menghindari kesempatan-kesempatan, karena saat ini yang namanya orang bertemu itu, orang berbincang itu kadang bisa memancing kita untuk bisa membicarakan kejelekan orang lain yang tidak seperlunya gitu. Jadi memang harus ada keperluan tujuan yang benar ketika memang kita itu dipaksa untuk membuka aib orang lain. Nah, bagaimana cara menghindari supaya kita itu tidak mengumbar tersebut, supaya kita senantiasa diarahkan untuk menutupi orang lain adalah yang pertama, menghindari lingkungan yang di situ ada pembicaraan yang terkait dengan ghibah atau menggunjing. Jadi kalau misalnya sudah pembicaraan pertemuan orang-orang, teman-teman kita itu sudah ranahnya tidak sesuai, lebih baik kita hindari. Jadi jangan ikut terlibat. Lebih baik lagi kalau kita ikut mengingatkan, jangan pembicaraannya jangan untuk membuka aib orang lain. Kemudian yang kedua adalah menghindari media-media komunikasi, media-media yang dia itu membuka aib-aib orang lain, misalnya televisi yang dia itu membicarakan mengenai gosip para artis atau gosip yang lain kayak gitu. Nah, itu kita harus hindari, lebih baik matikan atau ganti channel yang lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa yang terakhir adalah selalu memohon kepada Allah untuk senantiasa berdoa supaya diri kita juga dihindari, supaya kita tidak ikut terpancing orang lain untuk mengumbar aib orang lain. Jadi doa ini bisa dibaca setiap pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, ini biasanya doa-doa ini adalah yang dibaca setiap zikir pagi dan juga petang, di mana artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf serta keselamatan di dunia dan di akhirat, dan ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta bendaku. Ya Allah, tutupilah auratku. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di sini menjelaskan bahwa yang namanya aurat itu tidak saja aurat secara fisik tubuh kita itu aurat, tapi juga aurat yang non fisik. Salah satunya adalah perilaku kita. Perilaku kita itu adalah juga menjadi aurat kita, aib-aib kita itu juga menjadi aurat kita. Jadi doa ini sebaiknya bisa dibaca setiap pada pagi dan juga petang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Tentunya menjadi pengingat saya pribadi sebagai manusia juga terkadang banyak terpancing dengan hal-hal yang memang dia itu mengumbar, menggunjing, menggosip orang lain kayak gitu. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini supaya kita terhindar dari dosa-dosa yang diakibatkan karena membuka aib orang lain. Dan semoga kita senantiasa ditutupi oleh Allah aib-aib kita sebagaimana kita berusaha untuk menutupi aib orang lain. Mungkin dari saya kami cukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, kesalahan, dan semoga puasa kita
utuh sepenuhnya, pahalanya kita terima dengan utuh, dengan tidak mengurangi pahala-pahala puasa akibat dari perbuatan kecil-kecil kita, sehingga tameng kita berkurang gitu, tameng kita berlubang. Ya, dari saya cukup sekian. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.